semuanya, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Yang dimana sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi dari sistem perkemihan ini adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua yaitu menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Kemudian yang keempat yaitu membantu hepat untuk mendetoksifikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Adapun struktur organ perkemihan terdiri atas yang pertama ginjal. Ini ginjal. Ginjal ini merupakan saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ini yang namanya ginjal. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal ini pada orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm. Dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lonus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian yaitu korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal, sedangkan medula terletak lebih profundus atau banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal ini adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxta medularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Sedangkan nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkungan Lehenle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Kemudian nefron juxta medularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks dekat dengan korte medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali di korteks. Saraf ginjal terdiri dari 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ginjal. Ini pembuluh darah. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan homeostatis, stabilitas volume, komposisi elektrolit dan osmolaritas atau konsentrasi zat terlarut atau CES, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui vena renalis
Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Adapun fungsi dari ginjal ini yaitu mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mensekresikan cairan dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Kemudian mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Kemudian mengekskresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain yaitu zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Produksi hormonal eritropoietin. Ginjal juga membantu proses pembentukan sel darah merah. Kemudian produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Kemudian ginjal mensekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Kemudian kita masuk pada bagian B yaitu ureter atau bagian kedua. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pilum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter terbagi menjadi dua yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Kemudian sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa. Kemudian lapisan tengah atau otot polos, kemudian lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica internal, dan arteri hipogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, kemudian plexus spermaticus, plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Kemudian bagian nomor 3 itu kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah interior, tepat di belakang os pubis atau tulang panggul. Yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot leher atau kolom berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid dan apabila kosong seperti limas. Apeks atau puncak vesika urinaria ini terletak di belakang simpisik pubis. Persarafan utama kandung kemih ini adalah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis.
Selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih ini, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Kemudian nomor 4 yaitu uretra. Uretra ini merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksternal ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Kemudian sfinkter internal terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita, yaitu panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas saluran dangkal dari orifisium uretra internal sampai ke orifisium uretra eksternal. Adapun konsep berkemih yang pertama yaitu urin. Urin atau air seni yang ditampung di dalam sini yaitu produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin berkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin yaitu terdiri dari 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen yang berasal dari urea, dari protein, asam urat dari katabolisme, asam nukleat dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Kemudian asam kristal atau asam hipurat yang berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian keton, yaitu yang berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Kemudian elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Kemudian hormon atau katabolik hormon. Hormon katabolik secara normal ada dalam urin. Zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah kecil. Kemudian konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan. Berwarna kuning pucat, kemudian kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,8 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Berat jenis urin antara 1,001 sampai 1,035. Kemudian pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, kemudian augmentasi sekresi atau pengumpulan. Yang pertama, proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi di glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus ini nanti disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Pembentukan urin yaitu proses reabsorpsi, yaitu setelah itu air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun, ada pasien dengan diabetes
atau glukosa darah yang berlebihan akan tetap di dalam filtra atau ikut keluar bersama urin. Kemudian proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama, zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Kemudian proses berkemih. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama kandung kemih yaitu secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350-500 ml. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks berkontraksi kandung kemih, sehingga sphincter atau sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Kemudian urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 sampai 2 ml per menit yang dikontrol gelombang peristatik. Secara fisiologis, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kantung kemih yang adekuat. Kemudian yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu berlangsung dalam atau kontrol yang baik. Kemudian 4 yaitu setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kandung kemih bagian atas dan ginjal. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila refleks berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan miksi atau inhibisi. Sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan atau impuls fasilitasi. Peraturan proses berkemih ini terjadi melalui persarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarafan kandung kemih ini pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarafan aferen dan eferen. Kemudian proses berkemih yaitu melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem perkemihan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.